Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di hari ini kita dipertemukan di bulan Ramadan. Kita mampu untuk menunaikan ibadah siam di bulan ini, dan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan ibadah siam selama sebulan. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai qudwah, sebagai teladan bagi kita dalam meniti kehidupan di dunia ini, terlebih adalah dalam melaksanakan urusan agama ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jauhilah ghibah. Ghibah adalah membicarakan apa yang ada pada saudara kita ketika dia tidak hadir di hadapan kita, sementara dia tidak suka kalau dia mengetahuinya. Suatu ketika Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ditanya oleh sebagian sahabatnya, mal ghibah, apa yang dimaksud dengan ghibah? Maka Rasulullah mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut apa yang ada pada saudaramu sementara dia tidak suka. Maka kemudian sahabat tersebut menanyakan, ara'aita in kana fihi ma aqul? Bagaimana menurut engkau jika apa yang aku bicarakan ini ada pada saudaraku? Maka Rasulullah menjawab, in kana fihi ma taqul faqad iktabtah. Kalau apa yang engkau sampaikan itu ada pada saudaramu, itulah yang dimaksud dengan ghibah. Wa ilam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Namun sebaliknya, jika apa yang kamu sampaikan itu tidak ada pada saudaramu, itu adalah fitnah yang merupakan tindakan dosa yang lain. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ghibah ini merupakan tindakan kejahatan. Sampai Allah Subhanahu wa taala ibaratkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, wala yaktab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan janganlah sebagian orang menggibah dengan sebagian yang lainnya di antara kalian. Adakah salah seorang dari kalian suka untuk memakan daging saudaranya yang sudah mati? Pastilah kalian tidak menyukainya. Itulah ghibah, yang diibaratkan seseorang itu memakan bangkai saudaranya. Suatu ketika Rasulullah SAW di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika melakukan perjalanan Mi'raj, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau diperlihatkan seorang yang berkuku panjang dari tembaga, kemudian mencakar wajahnya dan juga punggungnya. Maka beliau tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, manhum ya Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Maka Jibril mengatakan, hum alladina ya'kuluna lahma akhihi. Mereka adalah orang-orang yang memakan bangkai saudaranya, daging saudaranya. Ya'kuluna fi a'radihim. Mereka memakan dari kehormatan saudaranya. Orang-orang yang melakukan ghibah ini diibaratkan memakan bangkai saudaranya sebagai kiasan suatu tindakan yang amat jahat. Bagaimana bangkai ataupun saudaranya sudah mati kemudian dimakan bangkainya.
pasti tidak ada seorang yang menyukai hal itu. Dan itu disampaikan oleh para ulama kita terkait dengan tindakan perbuatan dosa dari ghibah ini. Maka waspadalah dan hati-hatilah terhadap ghibah. Seringkali orang menganggap remeh dan menganggap bahwa ketika seorang membicarakan apa yang ada pada saudaranya itu bukan suatu hal yang ghibah. Dianggap biasa-biasa saja. Bahkan di kalangan orang tertentu hal itu merupakan tindakan yang dibanggakan. Seolah-olah dia bangga, dia mendapatkan kemuliaan ketika dia membicarakan saudaranya yang tidak ada dengan melakukan ghibah. Dalam istilah kekiniannya adalah gosip. Berapa banyak orang yang melakukan gosip, membicarakan saudara-saudaranya, membicarakan orang lain, yang sekiranya orang itu mengetahuinya pastilah dia tidak akan suka. Maka terlebih adalah di bulan Ramadan ini kita berusaha semampu mungkin untuk menjauhi tindakan ghibah, membicarakan saudara-saudara kita yang tidak ada di hadapan kita. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki niat kita, senantiasa memperbaiki lisan kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.